SIMA UI tahun 2016 tentang sifat koligatif larutan. Larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam 4,75 gram MgCl2 dalam 1000 gram air. Setelah kedua larutan dicampur dan diaduk, maka perubahan titik didih campuran larutan tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu tentang perubahan titik didih ini ya. Nah, perubahan titik didih merupakan delta TB ya. B ini adalah artinya boiling point atau titik didih itu. Sama dengan molalitas dikali dengan Kb dikali dengan I gitu ya. Nah, karena di sini senyawanya adalah glukosa dan MgCl2, maka yang kita temukan nanti delta TB campuran gitu ya. Sehingga untuk delta TB campuran itu sama dengan delta TB dari glukosa ditambah dengan delta TB MgCl2 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan rumusnya itu sama dengan M dari glukosa dikali dengan Kb dikali dengan I. I-nya adalah I glukosa gitu ya. Kemudian ditambah dengan delta TB MgCl2 yaitu molalitas dari MgCl2 dikali dengan Kb dikali dengan I MgCl2 gitu ya. Nah, sehingga kita hitung dulu M glukosa, I glukosa, MgCl2 dan I MgCl2 gitu ya. Oke, kita cari satu-satu dulu. Yang pertama adalah molalitas dari glukosa. Molalitas itu sama dengan massa dibagi dengan mR dikali dengan 1000 dibagi dengan massa dari pelarut gitu ya. Nah, di sini massanya dari glukosa adalah 3,6. Nah, kemudian mR dari glukosa yaitu C6H12O6 ini sudah saya hitung yaitu 180. Kemudian dikali dengan 1000 dibagi dengan massa air. Nah, massa air yang digunakan dalam glukosa itu adalah 500 gram ini ya. Kemudian kita hitung di sini, ini bisa dicoret gitu ya, menjadi 2. Kemudian di sini bisa dicoret jadi 0,2. Ini dibagi dengan 10, berarti nanti 0,2 kali 2 dibagi 10. Itu adalah 0,04 gitu ya. Selanjutnya kita ingin mencari I glukosa ya. I itu adalah faktor Havan-Hoff ya, yang mana I sama dengan 1 plus N-1 dikali dengan alfa ya. N ini adalah banyaknya ion gitu ya. Sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasi. Kalau kita lihat dari glukosa C6H12O6 itu merupakan senyawa organik. Sehingga banyak yang terionisasi itu hanya satu ya. Jadi nggak terionisasi. Kalau senyawa-senyawa organik itu tidak terionisasi. Artinya nanti alfanya sama dengan 0. Banyak ionnya di sini adalah satu ya. Karena ya cuman C6H12O6 saja yang terjadi dalam ketika kita melarutkan glukosa itu gitu ya. Maka kalau kita tulis di sini I glukosa sama dengan 1 ditambah dengan N-nya tadi adalah 1 karena hanya C6H12O6 yang mengion dikurangi dengan 1 alfanya adalah 0. Maka I glukosa sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita mencari molalitas dari MgCl2 yang mana sama ya rumusnya tadi dengan mencari molalitas dari glukosa gitu ya. Yaitu massa dibagi dengan mR dikali dengan 1000 dibagi dengan massa air gitu ya. Massa dari MgCl2 yaitu 4,75 dibagi dengan mR dari MgCl2 setelah saya hitung itu didapatkan 95 ya. Nah, selanjutnya dikali dengan 1000. Nah, ini dibagi dengan P. P itu nggak hanya pelarut air ya. Jadi pelarut, entah itu pelarut yang lain selain air itu ya. Nah, ini kebetulan pelarutnya adalah air. Di sini ternyata 1000 gram, maka dibagi dengan 1000 ya di sini.
Nah, ini 1 kemudian 4,75 dibagi 95 yaitu 0,05 ya. Nah, selanjutnya kita mencari IMG-Cl2 ya. Sama yaitu 1 plus N-1 alfa ya. Nah, MgCl2 merupakan senyawa ionik ya. Yang mana kalau kita tuliskan di atas ini ya, untuk mengionkan MgCl2 itu yaitu Mg plus plus 2Cl minus ya. Kalau kita hitung di sini, ionnya itu ada 3 ya. 1 dari Mg plus, 2 dari Cl minus. Maka nanti N-nya adalah 3 dikurangi 1, kemudian alfa. Nah, derajat ionisasi pada senyawa ionik itu terionisasi sempurna, maka nilai alfanya sama dengan 1 gitu ya. Maka di sini kita tulis 1 gitu ya. Maka didapatkan untuk IMgCl2 yaitu 1 ditambah 3 dikurangi 1 yaitu 3 gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan delta Tb campurannya di sini. Kita masukkan aja M glukosanya tadi adalah 0,04, Kb-nya di sini diketahuinya adalah 0,52 ya. Ini adalah Kb harusnya ya. 0,52. Kemudian I glukosanya tadi sudah ketemu yaitu 1 ditambah dengan MgCl2 molalitasnya yaitu 0,05. Kemudian Kb-nya tadi 0,52. Terus IMgCl2-nya sudah ditentukan ya yaitu 3. Maka yang 0,52 kita kumpulkan ya di sini karena sama memiliki 0,52, terus di sini nanti jadinya 0,04 ditambah dengan 0,05 kali 3 itu adalah 0,15 gitu ya. Sehingga 0,52 dikali dengan 0,19 gitu ya. Yaitu didapatkan 0,0988 ya. Nah, di sini jawaban yang paling mendekati itu adalah yang B ya. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.